Viral nih Bang video call Nikita nih dari dalam tahanan, sempat sama Bella sendiri salah satu sahabatnya ditanya kondisinya, terus sempat juga dia memberikan pesan ini keras kepada hatersnya bahwa walaupun Nikita di dalam tapi dia keluarga masih di luar, masih memantau orang-orang yang terus menyerang Nikita. Abang seperti apa mungkin menanggapi itu? Ya, ya mungkin itu pribadi ya, dan Hmm. juga tentu nih kita sekalipun juga di dalam ya, kan ada keluarganya di luar ya, tentunya kan juga bisa dikomunikasi, tetap komunikasi sama nih kita. Ya mungkin saja misalnya ada yang apa namanya, laporan-laporan yang diterima nih kita dari keluarganya bahwa ada peristiwa seperti ini di luar, ada yang menyerang kita seperti ini. Ya tentunya kan Nikita hanya sekedar mengingatkan saja bahwa jangan melakukan hal-hal yang sifatnya intimidasi, ataukah misalnya sifatnya fitnah terhadap saya, ya kan, seperti itu. Hanya mengingatkan saja, jangan sampai seperti itu. Bang, ini kan yang menjadi viral ini kan ini kita melakukan video call berarti memakai handphone ya Bang. Sebenarnya kebijakan dari dalam penjara sendiri tentang hal tersebut gimana sih Bang? Ya kan memang ada fasilitas di dalam itu. Semua ada fasilitas itu ada di dalam, bukan mempergunakan HP-nya kita seperti apa yang kita lihat di media sosial ya, bahwa itu memang ada fasilitas, dan fasilitas itu memang diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM itu. Ya, itu boleh saja, artinya ada saat-saat tertentu dia bisa menelepon keluarganya mempergunakan fasilitas yang ada di dalam, dan seperti apa yang dipromosikan di kita pada saat itu ya, kita lihat bersama ya, seperti itu. Berarti memang bukan dari handphone pribadinya kita sendiri ya Bang? Ya tentu tidak dong, kan itu kan dilarang ya, seperti itu kalau dia sesuai dengan aturannya. Andi, sampai saat ini apakah jaksa penuntut umum itu masih punya andil dalam proses kita ditahan, artinya segala pembelaan yang dilakukan tim kuasa hukum masih bisa dimentalin dari JPU kan? Gitu. Ya begini, kalau kita mengacu kepada hukum acara, ketika misalnya terpidana ini ya mengajukan permohonan PK bahwa jaksa ini punya hak ya kan untuk menjawab atau menanggapi. Ya, seperti kemarin, sekarang ini kan sudah beredar bahwa ini jaksa menolak PK. Nah itu kan harus diluruskan. Jaksa itu sebenarnya tidak menolak, karena yang berhak menolak itu PK yang diajukan oleh pemohon itu adalah hakim. Putusannya ada dua, menolak atau menerima. Ya kan, jaksa itu hanya sebatas tidak sependapat dan bermohon ya agar majelis hakim PK ini menolak, seperti itu. Bukan yang berseleweran di media itu bahwa oh, jaksa sudah menolak dan lain-lain sebagainya, begitu ya. Itu perlu kita diluruskan. Jaksa itu tidak punya kewenangan untuk menolak, tapi dia hanya punya kewenangan tidak sependapat permohonan yang diajukan oleh pemohon, dan kemudian dimohonkan oleh JPU itu kepada hakim PK bahwa agar permohonan PK ini ditolak. Seperti itu hak ya. Itu hak. Tapi kalau mau objektif, setelah jaksa melihat oh misalnya ya ini objektif nih. Jaksa melihat bahwa benar nih ada kehilapan nyata rupanya ini. Ya tentu kan juga dia juga punya hak mengatakan terima dong itu PK-nya. Bahwa setelah kita teliti ternyata benar ada kehilapan nyata, itu kalau mau objektif. Tapi kan tidak mungkin itu. Jaksa pasti bilang bagaimanapun bagusnya kita ajukan bukti-bukti fakta, pasti dia bilang mengatakan tolak ya kan, kira-kira gitu ya. Karena kita kan berseberangan. Kalau pertanyaannya apakah ada aturan bahwa dia boleh menerima? Ya boleh dong. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa jaksa itu harus menolak, ya kan? Tidak sependapat, ya bisa saja dia sependapat. Itu kan semata-mata penilaian subjektif namanya, ya, kewenangan, ya kan, seperti itu. Ya lain.